Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didi Supriyadi. Di video ini kita masih akan belajar bersama terkait dengan bahan ataupun kisi-kisi ataupun video untuk persiapan kita tes CAT ataupun tes tertulis calon anggota PPS untuk pemilu tahun 2024. Seperti biasa, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Video ini adalah video sebagai sarana pembelajaran dan juga bila mana memang ada yang harus dikoreksi, boleh dikoreksi bersama di kolom komentar. Nah, langsung saja. Untuk nomor yang pertama, jumlah kursi anggota DPR Republik Indonesia sebanyak titik-titik kursi. A. 352, B. 445, C. 350, D. 577, E. 575. Jawaban yang benar adalah E. 575. Nomor 2, jumlah kursi DPRD Kabupaten atau Kota ditetapkan sekurang-kurangnya titik-titik kursi dan paling banyak titik-titik kursi. Jawaban yang benar adalah A. 20 dan 35, B. 20 dan 45, C. 20 dan 55, D. 25 dan 55, E. 35 dan 75. Jawaban yang benar adalah C. 20 dan 55. Nomor 3, KPU menetapkan rencana pendaftaran partai peserta pemilu selambat-lambatnya titik-titik bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 18, B. 20, C. 22, D. 19, E. 25. Jawaban yang benar adalah A. 18. Nomor 4, TPS mengumumkan daftar sementara DPS A. 14 hari, B. 17 hari, C. 13 hari, D. 7 hari, E. 12 hari. Jawaban yang benar adalah A. 14 hari. Nomor 5, jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, E. 2. Jawaban yang benar adalah B. 4. Nomor 6, daftar pemilih sementara DPS disusun oleh A. Pantarlih, B. PPS, C. PPK, D. KPU pemerintah atau kota, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah B. PPS, Panitia Pemungutan Suara. Nomor 7, berikut ini adalah tugas, wewenang, kewajiban KPPS kecuali A. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum yang hadir dan petugas pengawas lapangan, B. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS, C. Menerbitkan dan menempelkan daftar pemilih tetap ke TPS, D. Melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, E. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada KPU Kabupaten atau Kota dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Jawaban yang benar adalah E. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada KPU Kabupaten atau Kota dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Nomor 8, pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh sekurang-kurangnya jumlah kursi paling sedikit titik-titik dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari perolehan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR lama. A. 25%, B. 20%, C. 4%, D. 10%, E. 15%. Jawaban yang benar adalah B. 20%. Nomor 9, persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN adalah sebagai berikut, kecuali A. Warga negara Indonesia, B. Usia minimum adalah 20 tahun, C. Jujur, berkepribadian kuat, jujur dan adil, D. Pendidikan minimal SMA atau sederajat,
Bukan anggota partai politik yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun sudah tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan. Jawaban yang benar adalah bukan anggota partai politik yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun sudah tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan. Nomor 10. Daftar pemungutan suara tetap DPT disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Kabupaten atau Kota, B. KPU RI, C. Panitia Pemilihan Kecamatan, D. KPPS, E. PPS. Jawaban yang benar adalah B. KPU RI. Nomor 11. Seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? A. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang. B. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran. C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah. D. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas. E. Mengubah hasil penghitungan suara. Jawaban yang benar adalah E. Mengubah hasil penghitungan suara. Nomor 12. Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri merupakan lembaga pengawas pemilu yang bersifat A. Permanen, B. Ad hoc, C. Tetap, D. Tahunan, E. Ad intern. Jawaban yang benar adalah B. Ad hoc. Nomor 13. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu A. Melakukan penyusunan dan penetapan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN. B. Melakukan penyusunan dan penetapan untuk pedoman teknis dari setiap tahapan pemilu setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. C. Melakukan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban di atas benar. Nomor 14. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu kepala daerah diatur oleh A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, B. PP 6 tahun 2005 Junto PP 17 tahun 2005, C. PP 6 tahun 2005, D. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Jawaban yang benar adalah B. Nomor 15. Letak dari kantor KPU adalah A. KPU berkantor dengan Bawaslu yang ada di Jakarta, B. KPU pusat berada di Jakarta, KPU provinsi ada di setiap provinsi, dan KPU kabupaten atau kota ada di masing-masing kabupaten kota. C. KPU ada di ibu kota negara Republik Indonesia. D. KPU berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. Jawaban yang benar adalah B. KPU pusat berada di Jakarta, KPU provinsi ada di setiap provinsi, dan KPU kabupaten atau kota ada di masing-masing kabupaten atau kota. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Ini adalah video untuk belajar bersama. Kalau ada kekurangan ataupun koreksi boleh dikoreksi. Dan semoga untuk yang menonton ini bisa lolos nanti untuk masuk ke tahap wawancara seleksi PPS. Itu saja. Terima kasih. Akhir kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.